Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam. Perkenalkan, nama saya Ega Gaharnilitisa Gafur. Kalian bisa panggil saya Ega, dan saya adalah mahasiswi dari Kampus Politeknik Pariwisata Negeri Makassar, jurusan Perjalanan di Program Studi Manajemen Bisnis Perjalanan Wisata. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan ujian final pada mata kuliah perhitungan paket wisata. Oke, di sini ada nama travel saya, yaitu Harni Tour and Travel. Harni Tour and Travel, di mana nama Harni ini saya ambil dari nama ibu saya, Dan adapun paket wisata saya kali ini yaitu Makassar Selayar Amazing Tour 4 hari 3 malam. Dan selanjutnya ada welcome greeting. Welcome greeting ini adalah kata sambutan dari sebuah perusahaan yang ditujukan untuk wisatawan yang akan membeli paket wisata. Selanjutnya ada company profile. Company profile ini berisi mengenai informasi-informasi umum mengenai perusahaan untuk itu sendiri, mulai dari kapan itu dibuat, lokasinya di mana, bekerja dengan siapa, sudah membuat paket seperti apa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada organization structure. Organization struktur ini yaitu struktur yang terdiri dari beberapa staf yang bekerja di sebuah perusahaan ini. Contohnya di sini ada organization struktur Harni Tour and Travel, di mana stafnya yaitu Ega Gaharnilitisa Gafur sebagai General Manager, Julianti Yayan Saputri sebagai Supervisor, Dian Mariati sebagai Accounting Manager, Nurlina Nur sebagai Tour Manager, Anindita Rapli sebagai HRD, Ulfa Azila sebagai Ticketing Manager, dan Regina Septiani sebagai Marketing Manager. Dan seperti yang Anda lihat, di sini ada peta Indonesia, di sini terdapat informasi-informasi umum tentang Indonesia itu sendiri. Dan kali ini saya akan menjelaskan di paket wisata yang saya ambil di Sulawesi, Indonesia itu Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan. Tepatnya itu di kota di desa di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Selayar. Dan di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Bulukumba dan Selayar, di mana Bulukumba lahir dari proses perjuangan panjang yang mengatur darah, kekayaan, dan listrik. Benteng rakyat Bulukumba, Austen, Dutch, dan Koroni Lapes Priorita de Proclamation Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 mendahului pembentukan merah dan penulisan Bandes dan Tadar Bansades dari Paware I Bulukumba Upsling the Farwos Organeratlan di and Story. Perjuangan ini melahirkan seorang pejuang brave no jatuh gelombang dan badai untuk Zelse, cita-cita kebebasan sebagai perwujudan tuntunan hak Homan dalam makan dari Stone dan Red Culture. Dari sisi kebudayaan Bulukumba telah diredakan menjadi legenda modern di Serena Culture Nasional. Lain melalui culture jadi lain bentuk perahu tipe altar Piriu Pandewakang. Ada juga Kabupaten Selayar.
Kabupaten Selayar ini distrik pulau Rumania, terletak di posisi antara 5042 kawasan Kepulauan Pasifik, terdiri dari 130 kelompok besar dan kecil pulau dengan total luas 10.569 km persegi yang terdiri dari lahan 1.353 km per kubik atau 12,92%, dan laut 9.146,66 km atau dibagi menjadi 11 distrik, 5 of which di Kepulauan Selayar. Selain tidak topografis, fisiologi regensi Kepulauan Selayar bervariasi, dibagi menjadi 3 unit morfologi. Selanjutnya ini ada general terms and condition. General terms and condition berisi informasi mengenai cara pemesanan, pembayaran, dan lain sebagainya. Seperti yang kalian lihat, yang pertama itu ada proses reservation. Jadi ini berisi tentang cara reservasi atau memesan paket wisata. Di sini juga ada rate. Di sini juga ada rate, ada payment, ada can collection, commission agent, tour guide, transportation, register in cloud, register ex cloud. Selanjutnya terdapat inventory of tourist attraction, di mana inventory of attraction ini sebelum kita membuat paket wisata, kita harus menginventarisasi terlebih dahulu tempat-tempat yang ada di sana. Itu harus kita data terlebih dahulu sebelum membuat paket wisata. Di sini ada di Bulukumba ada Palalang Beach, Tanjung Bira Beach, Marumasya Beach, Bara Beach, Kambing Islands, Pinisi Contraction, Bongja Hills, dan Ujung Tira Beach, Panaikan Cliffs, Gilkang Low Islands, Biting Hilap, Tisi Cave, Lemo Beach, Bakung, Pasora Cave, Pasora Cave, Mandalaria Beach. Di Selayar ada Baloya Beach, Takabonerate National Park, Padalingan Beach, Kampung Vilai, Tarupa Island, Takaganta Island, Traditional Market, Tinabo Silan, Liang Kareta Beach, Bitombang Vilai, Latigiang Island. Dan setelah proses inventarisasi, selanjutnya di sini ada seleksi of tourist, di mana saya sudah menseleksi tempat-tempat yang akan dikunjungi oleh wisatawan. Di Bulukumba terdapat Bira Beach dan Apalarang. Di Selayar ada shopping center, Kampung Vilai, Takabonerate National Park, dan Tinabo Island. Oke, selanjutnya ada deskripsi of tourist attraction, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi di objek wisata yang saya ambil. Di sini ada Bira Beach, Bira Beach atau Pantai Bira.
Pantai Tanjung Bira terletak di ujung Sulawesi Selatan, tepatnya di Bonto Bahari. Terdapat juga ada perangkat pantai yang mencakup pantai yang bersih, tersusun dengan rapi, dan air laut jernih. Keindahan dan kenyamanan dari pantai ini terkenal dengan banyaknya terdapat pasir putih bersih. Terdapat juga turis asing dari banyak negara mengunjungi tempat ini untuk berlibur. Pantai Tanjung Bira sangat indah dan mempesona karena memiliki pasir putih lembut seperti tepung. Di lokasi, para pengunjung dapat berenang, berjemur, menyelam. Para pengunjung juga dapat menyaksikan matahari terbit dan tenggelam dalam posisi yang sama, dan dapat menikmati keindahan kedua pulau di depan pantai ini, Pulau Liukang dan Pulau Goat. Selanjutnya ada Aparalang. Aparalang adalah salah satu tujuan di Bulukumba yang semakin populer saat ini karena suara media sosial. Orang-orang mengatakan bahwa tempat ini memiliki keindahan yang sama seperti Raja Ampat di Papua. Bersama dengan Pantai Tanjung Bira dan Bara, Aparalang juga memiliki keindahan yang sama dan layak untuk dikunjungi. Transportasi ke Aparalang jika ingin lebih baik menggunakan sepeda atau sepeda motor karena kalau trek agak curam dan berbatu. Selain itu, harga minyak mencapai $120 as per barrel. Selanjutnya ada Penyu Lake. Penyu Lake ini telah terjadi di kawasan pembiakan penyu yang terletak di pesisir barat Moskar, tepatnya di Desa Barugaya, Distrik Bontomanai, Regency Island, Sulawesi Selatan. Sebuah arca pesisir sepanjang 700 meter yang oleh penduduk setempat disebut Gembalu, terletak di sekitar 10 km dari ibu kota Kabupaten Kepulauan Tinggal. Meskipun hanya dibangun pada bulan April 2013, desa kura-kura cukup populer di kalangan masyarakat Rumania di wilayah lain dan bahkan di luar negeri. Selanjutnya ada Skeleton of Trip. Skeleton of Trip ini Skeleton of Trip ini adalah kerangka perjalanan kita selama tour, di mana di hari pertama itu ada dari Sultan Hasanuddin ke rumah makan Kampung Nelayan ke Aparalang Beach, terus ke Agri Hotel, dari Aparalang Beach ke Bira Beach, dan terakhir ke Agri Hotel. Selanjutnya di hari kedua dari Agri Hotel itu ke Bira Harbor ke Selayar Harbor, dari Selayar Harbor ke Penyu Lake. Dari Penyu Lake ke Tanah Doang Museum, dari Tanah Doang ke Bitombang Lake, dari Bitombang istirahat di Selayar Dive Resort. Dan hari ketiga dari Selayar Dive Resort itu ke Patumbukang Harbor, dari Patumbukang ke Takabonerate, dari Takabonerate ke Tinabu Island, dan Tinabu Island terakhir ke Homestay Tinabu Island. Dan hari keempat itu dari Homestay Tinabu Island ke Patumbukan Harbor, ke shopping center, dari shopping center Raihan Resto,
dari Raihan Resto Selayar Harbor, dari Selayar ke Bira Harbor, dari Bira terakhir ke airport. Lanjut, di sini ada itinerary Makassar Selayar Amazing Tour. Di mana itinerary ini adalah ringkasan perjalanan kami selama tour, ringkasan selama perjalanan kita. Dan ringkasan yang sudah saya buat yaitu hari pertama dari airport ke Bulukumba. Dari pemandu akan menjemput wisatawan di Bandara Sultan Hasanuddin pergi ke Bulukumba. Di Bulukumba dari Bulukumba hingga di rumah makan Kampung Nelayan, dan selanjutnya dari rumah makan pergi langsung ke hotel. Oke, saya lanjut dari rumah makan Kampung Nelayan, lanjut ke Agri Hotel untuk proses check-in. Selanjutnya di hari kedua ada Bulukumba Selayar. Sesudah breakfast, guide akan menjemput wisatawan dan pergi ke Bira Harbor. Dari Bira Harbor lanjut ke Selayar Harbor. Dan setelah itu makan siang di Oriental Resto, dan setelah makan siang mengunjungi Desa Penyu dan pergi ke Tanah Doang Museum, dan sesudahnya langsung terus ke Bitombang Desa dan sisanya ke Dilford dan makan malam. Oke. Begitupun day 3 Selayar Full Day Tour dan day 4 Selayar Makassar. Dan di sini terdapat duration of time. Di sini duration of time itu adalah waktu kita selama perjalanan ke tempat wisata di Bira, di Bulukumba dan Selayar. Selanjutnya ada invoice. Invoice ini yaitu mengenai informasi orang-orang yang memesan paket wisata. Seperti yang kalian lihat di sini, sudah tercantum namanya, alamatnya, asal kota, dan di sini juga terdapat informasi rinci dari harga paket wisata yang mereka pesan. Oke, selanjutnya kita akan berpindah ke Excel, kita berpindah ke Excel. Di Excel ini yaitu tepatnya di database. Jadi dalam membuat paket wisata, itu hal utamanya adalah database. Jadi database adalah kumpulan informasi lengkap dari hotel, transportasi, restoran, guide, paket wisata, parkir, dan lain-lainnya.
Hal ini akan memudahkan kita dalam membuat paket wisata tersebut, dan informasi saya dapatkan ini saya dapat dari internet, yaitu Google, Traveloka, Maps, dan tetapi alangkah lebih bagus lagi kalau langsung mensurvei di objek wisata tersebut agar dapat data lebih lengkap dan valid lagi. Seperti kita lihat di sini ada accommodation, ada restoran, dan semuanya sudah tertera harganya masing-masing. Ada juga ada outer fee, guide fee, dan selanjutnya kita ke selection object. Selection object ini sama seperti yang saya jelaskan di Word tadi. Selection object di mana kita memilih kita menyeleksi tempat-tempat yang ada, tempat-tempat wisata yang ada, yang fix akan kita kunjungi nantinya, yang akan kita kunjungi. Selanjutnya di distributor of type atau DOT. DOT ini adalah rincian perjalanan waktu. Rincian perjalanan waktu di mana seperti berapa lama perjalanan kita, berapa lama kita di DTW, berapa lama kita ke toilet, berapa dinner time, dan lain sebagainya. Ini berfungsi untuk agar kita bisa mengetahui berapa lama kita menghabiskan waktu di tempat tersebut. Seperti yang tertera di layar ini. Selanjutnya ada itinerary. Itinerary ini juga sama seperti yang saya jelaskan di Word tadi, yaitu ringkasan perjalanan dalam berbentuk paragraf. Seperti day 1 ada airport ke Bulukumba, day 2 Bulukumba Selayar, day 3 Selayar full day tour, day 4 Selayar Makassar. Selanjutnya kita masuk ke tour komponen. Tour komponen ini berisi mengenai rincian-rincian biaya yang kita gunakan dalam paket wisata. Dan bisa kalian lihat mulai dari transportasi sudah tertera jelas, mulai tipe kendaraan yang digunakan, berapa lama digunakan, dan lain sebagainya. Di sini juga ada guide parkir, semua sudah tertera jelas rinciannya. Selanjutnya kita ke quotation. Quotation ini sendiri adalah berisi informasi harga untuk per pax-nya berapa, dan ini diambil dari tour komponen. Dan ini juga dalam menyusun quotation juga dipengaruhi oleh fixed cost dan variable cost, di mana fixed cost itu adalah pembayaran yang tidak mempengaruhi jumlah pax atau orang. Sedangkan variable cost itu adalah biaya yang mempengaruhi jumlah biaya per pax atau setiap orang. Selanjutnya kita masuk di CAT. CAT ini adalah ketetapan harga yang ditentukan oleh Biro Perjalanan Wisata. Sama seperti yang saya jelaskan juga tadi di Word, yaitu ketetapan harga yang ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke invoice. Invoice ini berisi mengenai nama, alamat, asal kota dari klien yang telah memesan paket wisata kita. Ini sudah tertera jelas, ada namanya Mr. Asmul dan Mr. Asmul,
Dan invoice juga berisi rincian biaya yang harus dibayar oleh klien tersebut. Oke, itulah penjelasan saya. Inilah penjelasan saya tentang paket wisata yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.